Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang mengambil tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup. Buat penyertaanmu yang ajaib bagi kami. Buat pemeliharaanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup. Sebab engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu kami memuji-muji, menyembahmu, meninggikan nama. Terima kasih Bapa. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya.
Bapa puji aku memujimu, Bapa puji Bapa puji Bapa puji Bapa kami cintakan, Bapa kami bersyukur, kami memuji, memuliakan pujilah namamu, terpujilah namamu, Bapa engkau baik, Bapa kau sungguh baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya engkau satu-satunya, hanya kepadamu lah hati kami percaya. Kami memujimu, kami menyembahmu, meninggikan namamu, memuliakanmu selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah, haleluya.
Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Yesus tiada yang lain, hanya Kau dipuji, kami menyembah. Sebab Engkau layak, Kau layak dipuji, disembah, ditinggikan namamu. Kami menyembah, kami musik sembah. Kami muliakan namamu.
Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti itu. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh. Engkau kota benteng kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau yang selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru setiap pagi dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Kami mau tetap tinggal dalam dekapan kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya. Hanya dekat rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat baru Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Satu dengar
menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sedari jalan sepanjang hidup. Amin. Haleluya. Ada kekuatan Kaulah berlindung keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarlah roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu sekutu dengan menikmati hadiratmu, ya biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, ya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau terus tinggal di dekat. Kami mau terus tinggal di dalam. Sebab hanya di dalam Engkau kami menikmati sukacita senantiasa. Menikmati damai sejahtera. Bahkan di tengah badai sekalipun. Karena kami percaya Engkau yang memimpin kami, menuntun kami, memelihara kami, menjaga kami, dan Engkau yang memberkati kami. Suatu kami mau tinggal tetap di dalam. Kami mau tinggal aman di dalam. Dan firman-Mu di dalam kami menguasai, mengendalikan seluruh hidup. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Leni. Suaranya belum, Len. Suaranya di mute. Selamat pagi, Bapak Ibu, Shalom. Dengan kita pagi hari ini di Mazmur 51.
Di Mazmur 51 pagi ini kita mau sama-sama belajar dari Daud melalui pengakuan dosa ya yang Daud lakukan. Saya akan bacakan Mazmur 51 untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai, memberikan keadilan, memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian padamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Di Mazmur Daud ini itu tentang pengakuan dosa yang eh, sudah Daud lakukan ketika Daud itu ditegur oleh Nabi Nathan. Padahal Daud ini sebelum-sebelumnya di raja-raja, Daud ini adalah orang yang taat. Firman Tuhan itu mengatakan eh, di 1 Raja-Raja 15 itu, Daud itu orang yang taat ya. Dia selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kecuali atas perkara Uria orang Het itu. Di raja-raja ada mengatakan seperti itu. Jadi puji Tuhan juga, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang kepada Daud untuk menegur, menegur Daud gitu. Dan sewaktu Nabi Nathan datang kepada Daud, Nabi Nathan itu mengatakan seperti ya perumpamaan mungkin ya, mungkin dia pas waktu datang kepada Daud itu, Raja Daud, gini nih, ada dia mengatakan seperti cerita ada dua orang, satu yang kaya, satunya miskin gitu kan dia ngomongnya ya. Yang kaya ini hartanya banyak, punya lembu, punya domba yang banyak. Sementara orang yang miskin ini eh, dia tuh dia tidak punya apa-apa. Dia cuma punya satu, katanya gitu ya, eh, anak domba. Itu pun dia beli gitu dan dia rawat. Tapi ketika ada pesta gitu ya, yang orang kaya ini
mengambil domba orang yang miskin itu untuk disembeli gitu. Nah, jadi Daud waktu dengar cerita itu dia menyadari, dia mengatakan jahat sekali orang itu. Orang itu kayak harus dihukum gitu. Kayak dibinasakan menjadi mati gitu ya. Tapi suatu Nathan mengatakan kepada Daud, ya orang itu ya kamu gitu. Sewaktu Daud mendengar kata-kata ya orang itu kamu gitu. Daud sendiri yang mengatakan orang itu jahat ya gitu. Dia menyadari oh, itu orang tingkah seperti itu jahat. Dan setelah ditegur oleh Nabi Nathan, ya itu tuh kamu gitu. Saat itu Daud itu dan Nabi Nathan itu memaparkan dosa-dosa yang sudah dilakukan Daud gitu. Dan Daud saat itu langsung menyadari gitu, ya Tuhan, eh, aku sudah berdosa kepada Tuhan gitu. Jadi yang kita pelajari di Mazmur 51 ini, Daud itu hatinya lemah lembut ya. Dia rela untuk rela ditegur dan mau menyadari kesalahannya gitu. Mungkin seperti kita sebetulnya bersyukur ya kalau ada orang-orang di sekitar kita yang berani menegur kesalahan kita. Itu Tuhan yang sudah mengirim orang itu sebetulnya untuk menegur kita. Ya, kita kan hidup di dalam komunitas, kadang-kadang kita saling menegur. Ya, ada kalanya di saat kita menegur orang, ya belum tentu orang itu menerima teguran kita. Itu. Juga mungkin sebaliknya, di saat orang lain ada saya menegur orang juga, ya mungkin harus dengan bijak juga ya, seperti Nabi Nathan ini kita jadi belajar dari sisi Daud yang hatinya lemah lembut untuk rela ditegur dan bertobat, dia menyadari kesalahannya. Dan kita juga mungkin belajar dari Nabi Nathan yang mau taat ya, dia itu kan disuruh Tuhan untuk datang kepada eh, Daud untuk menyatakan kesalahannya. Dan Nabi Nathan itu pastilah dia berdoa mungkin sama Tuhan bagaimana cara mengungkapkannya untuk ngomong kesalahan raja gitu. Jadi di sisi ini, di sisi Daud, dia lemah lembut, hatinya mau berubah gitu, hatinya tuh mau menyadari oh iya Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan gitu. Jadi kita mau belajar untuk lemah lembut, mempunyai hati yang rela ditegur sama sama teman pelayanan, mungkin sama pemimpin, ya mungkin di keluarga, pasangan hidup, suami, istri, bahkan mungkin anak. Kadang-kadang yang punya anak yang sudah remaja itu bisa memberi masukan gitu kepada orang tua. Itu pun kita harus mempunyai, saya sendiri ya kadang-kadang anak saya memberi, mama jangan gini dong, yang kayak gini. Iya ya, ya saya juga harus belajar rendah hati gitu kalau ditegur sama anak saya gitu. Memiliki sikap hati yang mau berubah, mau ditegur, rela untuk ditegur gitu. Seperti Daud ya, di pagi hari ini kita belajar. Dia rendah hati, dia itu rela ditegur. Kemudian ya, lanjut baca di ayat yang dia mengakui ya, eh, di ayat yang ketujuh juga, saya langsung lompat ayat yang ketujuh. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Jadi di saat Daud itu menyadari, ya Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sewaktu Nabi Nathan mengatakan, itu tuh kamu orangnya. Dia menyadari, ya Tuhan, aku ini jahat gitu. Daud itu merasa, iya aku ini jahat Tuhan. Dan di saat dia menyadari kesalahannya yang besar itu, dia merasa ini hukuman mati harusnya terjadi pada aku gitu, karena dia sendiri yang mengatakan orang itu harus dihukum mati gitu. Waktu dikatakan itu tuh kamu, wah berarti ya Daud merasa aku nih yang harus mati, aku karena aku sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar di mata Tuhan, yang jahat di mata Tuhan. Tetapi di ayat yang ketujuh, yang ke berapa ya, ke-9 ini ya, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, di saat Daud eh, tahu dia bersalah, Daud itu juga mengenal Allah. Dia tahu, dia datang kepada Tuhan, dia mengatakan kepada Tuhan, bersihkanlah dosa aku ini ya Tuhan dengan hisop. Hisop ini saya ingat waktu
cerita tentang malam perayaan Paskah ya, kalau tidak salah. Itu tuh kayak hisop tuh kayak alat untuk apa ya, mengoles-oles darah anak domba di ambang pintu menggunakan hisop. Ada darah gitu. Jadi Daud ini seperti tahu gitu, ada penebusan gitu, ada penebusan untuk hidup dia atas kesalahan besar yang sudah dia lakukan itu tuh ada penebusan untuk dosa dia. Di saat dia datang kepada Tuhan, dia sadar saat dia mengakui dosanya sebesar apapun, ada pengampunan yang bisa dia terima gitu. Dia mengatakan bersih, eh, dia mengatakan dengan hisop, bersihkanlah aku dengan hisop. Jadi seperti basuhlah aku ini dengan darah gitu, dengan darah anak domba gitu. Nah, maka aku akan menjadi tahir. Jadi ini seperti gambaran juga dia tahu ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada dia di sini tidak ditulis dia segera apa memotong domba terus kayak membakar korban korban gitu ya. Tetapi dia hanya berdoa supaya Tuhan, supaya Allah itu membersihkan dia dengan hisop, dengan darah anak domba gitu. Jadi dia benar-benar mengenal Allah. Kalau itu tuh di dalam Tuhan itu ya ada keselamatan, ada kekekalan gitu ya. Lalu eh, dia juga berdoa selanjutnya gitu. Di ayat yang keberapa itu bahwa dia mengatakan di dalam kandungan ibunya pun ya dia itu sebetulnya sudah melakukan dosa ya, maksudnya dalam kandungan ibu pun sudah dikandung dalam dosa gitu. Jadi dia tuh menyadari yang pertama kita tadi belajar Daud itu rendah hati, dia rela untuk ditegur gitu. Dia juga tidak menyalahkan siapa-siapa atas kesalahannya gitu. Dia menyadari kalau ya dalam dosa ibuku memang aku ini sudah dikandung dalam dosa gitu. Jadi kecenderungan hati aku ini ya Daud itu seperti menyadari kecenderungan hati Daud itu memang melakukan dosa karena dari dalam kandungan ibunya pun dia itu sudah dikandung dalam dosa. Jadi di saat dia melakukan dosa, ditegur, dia rendah hati dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia ambil tanggung jawab atas dosanya gitu. Dia menyadari ya memang aku ini sudah dikandung dalam dosa. Kecenderungan hati aku ini ya memang melakukan dosa gitu. Tapi eh, dia pun menyadari di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Saat dia datang kepada Tuhan, dia menyadari besar sekali dosa yang sudah aku lakukan. Tetapi dia juga mengenal Allah, mengenal Allah. Jadi itu juga yang harus kita lakukan. Ya, tapi bukan berarti kita juga main-main dengan dosa ya. Maksudnya mentang-mentang eh, keselamatan kok, kita ngaku dosa ya sudahlah, nggak apa-apa lah sekali ini. Padahal hati nurani kita mungkin sudah mengatakan jangan itu dosa. Mungkin hati nurani kita sudah sering ngomong gitu. Tapi terkadang apalagi mungkin di dunia bisnis gitu ya, kadang-kadang yang menyangkut dengan uang gitu ya, tidak apa-apa lah. Itu kayaknya tidak masalah gitu. Padahal sebetulnya hati nurani kita sudah ngomong itu jangan gitu. Tapi mari kita juga harus belajar untuk taat kepada Tuhan melalui hati nurani kita yang ngomong gitu ya. Itu mungkin suara Tuhan. Mungkin itu membuat kita menjadi rugi secara materi. Mungkin kita tidak mendapatkan keuntungan yang seperti kita harapkan, tetapi ya marilah kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Walaupun itu mungkin yang kita dapat lebih sedikit dibanding kita harus hidup benar gitu. Tapi kita mau belajar untuk hidup dalam kebenaran mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi bukannya suka-suka ya sudahlah nanti tinggal ngaku dosa kan gitu. Tapi biar karya kasih karunia Tuhan, keselamatannya Tuhan kasih untuk kita itu membuat kita lebih bijak, lebih hati-hati lagi untuk menata hidup kita dalam berkata-kata, dalam bertindak gitu supaya kita jangan suka-suka gitu. Memang ada keselamatan tetapi saya percaya di saat kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, sebesar itu juga lah tingkat kewaspadaan kita untuk menjaga hidup kita supaya tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, untuk tetap berada di dalam kebenaran. Jadi semakin besar kasih Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan, sebesar itu juga lah yang kita bisa lebih waspada
dalam menata hidup kita gitu. Jadi bukannya suka-suka. Jadi kita belajar dari Daud ini kerendahan hatinya, terus dia bertanggung jawab atas dosa yang sudah dia lakukan. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia ambil tanggung jawab itu. Dia menyadari, ya memang aku ini orang berdosa. Aku ini cenderung untuk melakukan dosa. Samalah seperti kita. Kita ini juga, hati kita ini cenderung untuk melakukan dosa. Kalau terproses sama sesama itu rasanya mau membela diri, mau marah, mau ya gimana lah gitu. Tapi belajar kita bersama-sama untuk memiliki kerendahan hati. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, ya sudah mengakui kesalahan tanpa harus menyalahkan si ini lagi, si ini karena si ini gara-gara si ini gitu. Tapi belajar untuk bertanggung jawab, untuk bertanggung jawab pribadi gitu, tidak tanpa harus menyalahkan orang lain gitu. Lalu kita juga di saat sudah datang, sudah melakukan dosa, kita lemah lembut, ditegur, kita ambil tanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, dengan berani kita datang kepada Tuhan. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, saat kita datang kepada Tuhan seperti Daud di sini, dia menyadari dengan darah anak domba itu mampu menyucikan kita, melayakkan kita lagi. Sehingga di saat pengampunan dosa itu sudah kita rasakan gitu. Seperti Daud. Daud itu benar-benar merasakan hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dia. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk menyucikan dosa dia. Jadi di saat itu Daud itu merasa tulang-tulangnya pun seperti lemah gitu ya di saat hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu enggak enak. Hidup dalam rasa bersalah itu enggak enak. Pasti kita pernah ya Bapak Ibu berada di posisi ini ya mungkin dulu sebelum kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin kita merasa ada posisi di mana kita merasa berdosa. Mungkin ada posisi di mana kita merasa kayak mau datang sama Tuhan tuh kayak takut karena merasa aku melakukan dosa terus ya gitu. Itu tuh posisi yang tidak enak. Dalam keadaan kita merasa bersalah, hidup dalam dosa, itu tuh suatu perasaan yang tidak menyenangkan. Seperti Daud mengatakan tulang-tulangku ini seperti dia tidak ada semangat rasanya itu. Seperti tidak ada kegembiraan di dalam hidupnya. Tetapi sewaktu dia menyadari, dia datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, dia tahu di saat datang dengan hati yang hancur itu tuh suatu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Dia datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur. Di saat dia menyadari, oh dosa aku bisa diampuni. Saat itu dia merasa sukacita ya. Saat itu dia mau belajar. Maksudnya aku juga akan mengajarkan kepada orang-orang gitu yang hidup di dalam dosa. Mungkin dia juga mau menegur orang gitu, berani menegur orang yang hidupnya di dalam dosa gitu. Jadi inilah sharing yang bisa saya bagikan pagi ini dari Daud, di mana kita harus belajar rendah hati, memiliki hati yang rela untuk ditegur. Juga yang kedua, untuk tidak menyalahkan siapa-siapa atas kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga juga di saat kita menyadari Tuhan itu udah menyelamatkan kita, membasuh kita, kembali melayakkan kita gitu sehingga kita bisa mempersembahkan korban, ucapan syukur. Kita juga harus bisa untuk menegur orang lain gitu ya. Menegur orang lain dengan bijak atas kesalahan-kesalahannya. Jadi di saat kita melihat ada orang yang bersalah di dalam komunitas kita, baiknya juga kita bisa menegur orang tersebut dengan kasih tentunya ya. Supaya orang tersebut juga tidak terus-terusan hidup di dalam dosa. Itu aja, Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Leni buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Sangat jelas tentunya bagi kita berkaitan dengan tema kita 2 bulan ini, yaitu bertumbuh bersama di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan salah satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu 5 jawatan dengan karunia motivasi, karunia roh, dan salah satunya itu adalah jawatan nabi, karunia menasehati, mengajar, bahkan menegur. Nah, memang hari-hari ini kan di komsel-komsel juga kita sedang belajar seperti yang Leni katakan tadi, bagaimana kita ini harus, kan hidup ini harus seimbang. Edko katakan keseimbangan itu kunci kehidupan.
Kalau secara khusus pagi ini kita bicara tentang soal tegur menegur, kan ada kalanya di satu sisi kita sebagai orang yang harus berani menegur. Tentu menegur dengan bijak seperti Leni tadi katakan. Tapi tentu secara khusus pagi hari ini kita belajar dari hidup Daud kalau posisi kita sebagai orang yang sedang ditegur. Apakah kita memiliki respon yang benar? Kalau di camp pria kita diajar tanggung jawab itu berhenti di sini. Nah, coba kita cek hari ini. Ketika kita ditegur, apakah respon utama kita ini masih suka ngelak, suka membela diri, suka menyalahkan orang? Nah, itu bertobat Bapak Ibu. Nah, atau kita sudah melangkah naik level ketika ditegur, kita segera sadar seperti Daud, berani ambil tanggung jawab. Memang manusia lama kita, tabiat dosa kita, menerima dosa turunan seperti Adam. Ketika Tuhan tanya, dia salahkan Hawa. Sehingga Hawa belajar salahkan ular. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kita ini umat yang sudah ditebus. Memang manusia berdosa, Kejadian pasal 5 katakan kecenderungan hatinya berbuat dosa. Tapi bukankah kita orang benar? Kita bukan orang berdosa. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Nah, tentu kecenderungan hati kita adalah berbuat baik. Tapi berbicara tentang berbuat salah, terkadang kita masih bisa berbuat salah. Bedakan, kalau dosa itu kan benar-benar melanggar firman Tuhan. Kalau kesalahan, kalau seperti bahasa Pak Simon, kadang kita ini bukan salah lah, kadang keliru dengan berbagai macam alasan, mungkin karena nggak tahu, atau karena memang kita pikir itu nggak apa-apa, tapi ternyata itu salah, itu keliru. Dan ketika ada teman-teman, saudara-saudara seiman yang menegur, bahkan seperti Leni tadi katakan, belajarlah praktek itu dimulai dari rumah. Suami menegur istri, istri menegur suami, orang tua menegur anak, anak menegur orang tua. Tadi Leni bilang kalau udah remaja, jangankan remaja. Kadang anak-anak kita yang kecil bisa tegur kita dengan kepolosan mereka. Papa bilang nggak boleh marah, papa marah. Nah, kadang orang tua, anaknya yang masih balita ngomong itu malah marah kan. Nah, itu bertobat kalau orang tua masih model seperti itu. Sama, jangan pakai prinsip dunia kalau bos itu di perusahaan. Bos itu tidak pernah salah. Kalau bos salah berlaku pasal ayat 1. Nah, kalau masih respon kita seperti itu bertobat. Makanya kemarin saya ada kirim video di beberapa grup Komsel dan Hafruta. Nggak tahu ada yang sudah lihat belum. Kalau kita salah dan ditegur terus kita berani minta maaf, itu orang jujur. Artinya seperti Daud kan terbuka, iya aku salah, aku minta maaf. Nah, yang kedua, kalau kita masih ragu nih, sebenarnya aku ini salah atau benar. Tapi ketika ditegur, dia minta maaf, itu orang bijak. Nah, yang ketiga, kita tahu kita ini tidak salah, tapi ditegur dan disalahkan. Dan kita minta maaf, itu suami. Nah, pertanyaan bagi bapak-bapak, apakah engkau seorang suami? Nah, kalau engkau seorang suami, harusnya itu rendah hati seperti yang berkali-kali saya katakan. Orang yang rendah hati itu mudah minta maaf, bahkan ketika dia nggak salah, tapi dipersalahkan, dia minta maaf. Itu suami. Nah, tapi nggak tahu kenapa itu digambarkan suami, bukan istri ya. Mungkin memang istri yang suka ngeyel kalau dikasih tahu ya. Istri selalu benar, kata istri saya. Kalau suami ya sudahlah, salah ya sudahlah, apa boleh buat. Memang pria banyak buat salah, masalahnya itu juga kan. Masalahnya pria memang paling suka buat salah. Tapi ya bagus kalau suami udah cepet sadar, ya aku salah mah, terima kasih. Ini sudahlah salah, ditegur ngelak, dikejar, dicerca, malah marah. Nah, itu harus bertobat. Jadi hari ini kita belajar, coba cek hidup kita, hati kita, respon kita. Kenapa Pak Simon senyum-senyum? Pak Simon mau tambahkan sesuatu nanti cerita pengalaman hidup. Tapi hari ini kita diajar, coba cek hati kita, respon kita. Waktu kita ditegur.
Apakah kita jadi orang yang jujur, berani minta maaf karena memang kita salah, atau kita sudah naik level jadi orang yang bijak. Ketika kita ragu ini salah atau enggak sih sebenarnya aku, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah, minta maaf lah. Itu orang bijaksana. Nah, kalau Bapak adalah seorang suami, ketika engkau ditegur, dianggap salah, walaupun kau nggak salah, benar-benar nggak salah, tapi salahkan, minta maaf, nah, itu seorang suami. Pria sejati, man of honor. Nah, tapi tentu para wanita juga belajar, karena wanita kan memang suka ngeyel, suka bantah, suka ngelak. Nah, tapi belajarlah, hapus Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang dikatakan istri tidak pernah salah. Kalau istri salah, berlaku pasal 1. Nah, mari kita belajar sama-sama. Terus poin yang penting adalah tadi, yang ketiga Leni katakan, ketika kita sudah mengaku kepada Tuhan minta ampun, percayalah Tuhan ampuni. Jadi jangan terikat lagi, terintimidasi, terus jatuh lagi dalam kesalahan dan dosa yang sama. Tapi biarlah kita bangkit dan bersuka cita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Pak Simon atau yang lain mau tambahkan? Oh, enggak. Oke, jadi mari hari ini periksa hati kita, cek respon kita, dan tentu kita mau praktek firman Tuhan ini seperti Daud. Boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, semakin hari kami semakin diperlengkapi untuk memahami setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar Tuhan, kehidupan Daud Tuhan. Dia boleh rendah hati di saat dia ditegur Tuhan. Dia boleh menyadari setiap kesalahannya dan datang minta ampun di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, saat kami melakukan setiap pelanggaran kami juga Tuhan. Kami boleh menerima kalau orang lain menegur kami akan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau mempersiapkan hidup kami, berikan kami hati yang lemah lembut, yang mau diajar, dibentuk dan diperlengkapi Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat Windsor Tuhan, dan proses penyembuhan dan pemulihannya Tuhan Engkau campur tangan, dan kami tahu dan kami terus melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kau juga berkati Andi dan Agung Tuhan, Kau memberikan mereka kekuatan dalam setiap masa yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Bapa. Kau berikan Tuhan, kami juga betul buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Tuhan. Biarlah semua itu boleh dikelola dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih pagi hari ini buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, Bapak. Biar pagi ini Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menjadi orang yang lemah lembut, yang mau Tuhan belajar, mempunyai hati yang rela untuk ditegur Tuhan. Biar kami juga boleh menjadi berkat juga bagi orang lain, bisa menegur orang lain juga dengan bijak. Supaya kami boleh terus bertumbuh dan mengalami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir mengikuti koram di pagi hari ini Tuhan. Biar penyataan-Mu senantiasa nyata di dalam hidup kami. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat bergabung, Mas Tarno.